Pemirsa, setelah sempat dikabarkan ditunda, kini delegasi Amerika Serikat Steve Witkoff dikabarkan telah berangkat menuju ke Swiss. Selain Witkoff, utusan Presiden Trump, Jared Kushner juga dikabarkan sudah berada di Swiss, tempat perundingan damai Amerika Serikat dengan Iran. Perwakilan Amerika Serikat Steve Witkoff dilaporkan tengah dalam perjalanan menuju Swiss, tempat perundingan Amerika Serikat dengan Iran. Utusan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner juga dilaporkan sudah berada di Swiss. Keberangkatan delegasi Amerika Serikat tersebut usai Israel dan pejuang Hizbullah dikabarkan telah menyetujui gencatan senjata. Sebelumnya, tim negosiasi AS dan Iran menunda bertemu pada Jumat di Swiss untuk penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman Kesepakatan Damai. Penundaan tersebut terjadi lantaran Iran merasa keberatan Israel masih terus menyerang Lebanon. Sebelumnya, MOU sementara sudah ditandatangani AS dan Iran pada hari Rabu. Dalam MOU terdapat 14 poin kesepakatan, beberapa di antaranya terkait perjanjian mengakhiri perang termasuk di Lebanon, hingga pencabutan blokade dan sanksi terhadap Iran. Pemirsa, warga Iran masih pesimis dengan nota kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah Amerika Serikat. Warga Iran tak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must resist Israel on his attacks on Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, that current scenario, as we see, if the war continues again, then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu, memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon laporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik. Sebuah asrama TNI di Jalan Manunggal, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Ya, peristiwa ini membuat warga sekitaran panik karena khawatir api merembet ke rumah mereka. Di bagian belakang api awal. Sebuah asrama TNI di Jalan Manunggal, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu sore terbakar. Kondisi bangunan yang sebagian besar terbuat dari material kayu membuat api dengan mudah menjalar dan membesar melahap bangunan asrama TNI berbentuk barak. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran sempat panik khawatir api merembet ke perumahan mereka. Sejumlah unit pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi dan langsung berupaya melakukan pemadaman untuk mencegah api menyebar ke bangunan lain. Kobaran api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini diperkirakan menyebabkan kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 unit kapal ikan yang tengah di dermaga kawasan Gabion, Balawan, Kota Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Diduga kebakaran dipicu akibat bahan bakar di kapal terkena percikan api saat proses pengelasan. Api membakar 7 unit kapal ikan yang tengah bersandar di dermaga Mitra 2 Gabion, Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Api muncul dari kapal ikan yang tengah dilakukan perbaikan. Saat proses pengelasan, diduga percikan api menyambar ke bahan bakar kapal hingga menghanguskan 7 kapal ikan. Api berhasil dipadamkan setelah belasan mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian pemilik kapal ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus yang mengangkut puluhan jemaat gereja terbalik di kawasan wisata Pantai Melur, Batam, Kepulauan Riau. Ya, akibat kecelakaan, 1 tewas dan puluhan penumpang lain yang mengalami luka-luka. Sini aja. Ada lagi nggak, Pak? Bus pariwisata yang mengangkut puluhan jemaat gereja HKBP Tembesi Indah Batam terbalik saat akan memasuki kawasan wisata Pantai Melur, Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek parah. Warga yang berada di sekitar lokasi mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Saat penumpang luka parah akibat terjepit bangku penumpang, sempat dirawat namun akhirnya meninggal dunia. Sementara belasan korban lain termasuk pengemudi bus mengalami luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Hasil pemeriksaan sementara, bus diduga mengalami remblong saat melewati jalur curam dan menikung. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Syafati Suryo. Dan kita akan melihat informasi terkait dengan Selat Hormuz, pemirsa. Ya, setelah sempat dibuka, Selat Hormuz kembali ditutup oleh pemerintah Iran. Ya, menurut pemerintah Iran, bahwa serangan ilegal penjajah Israel ke Lebanon mencederai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Bahkan selain itu, Iran juga menyebut bahwa keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. IRGC menyatakan bahwa perjanjian damai termasuk penarikan pasukan teroris Israel dari Lebanon, pencabutan penuh blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, dan penarikan pasukan imperialis dari Teluk Persia. Sebelumnya, setelah Selat Hormuz sempat dibuka kembali, kapal-kapal dan juga tanker minyak terlihat melintas di dekat pelabuhan Mutrah di Muscat, Oman. Kapal-kapal berlabuh di dekat pelabuhan Mutrah, Muscat, Oman. Kapal-kapal pembawa minyak ini berlabuh di lepas pantai setelah Amerika Serikat mengumumkan pencabutan blokade terhadap lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika tidak lagi menghalangi kapal-kapal yang melintas. Iran juga tidak akan memberlakukan biaya terhadap kapal selama 60 hari ke depan. Namun Selat Hormuz kembali ditutup. Iran menyebut keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai.